Daluang adalah kertas asli Indonesia, bisa dikatakan seperti itu, mengingat secara teknik pembuatan disepakati mempunyai kekhasan original Indonesia. Daluang adalah kertas yang dibuat dengan menggunakan bahan kulit pohon khusus, yaitu pohon sae. Di Sunda, di Tatar Sunda dinamakan pohon sae atau paper mulberry atau Brosonetia papyrifera. Kulitnya diolah menjadi daluang dengan cara ditempa sehingga menjadi lembaran kertas. Berbeda dengan kertas teknik cetak saring atau mold decal teknik, di mana kertas itu biasanya serat selulosa yang dicerai-beraikan terlebih dahulu, kemudian disatukan kembali hingga menjadi lembaran. Seperti contohnya washi di Jepang, kertas Cina, lalu hanji di Korea, salt paper di Thailand. Rata-rata itu adalah menggunakan teknik yang sama. Lalu berbicara tentang kelebihan, karena kebetulan saya lahir di Indonesia, ya daluang menjadi kelebihan bagi saya ketimbang saya menggeluti teknik pembuatan kertas negara lain tentunya. Kedua, dari segi kekuatan, terbukti salah satunya dari naskah-naskah yang masih tersimpan saat ini. Hari ini kita masih bisa menikmatinya. Salah satu contoh wayang beber yang di Pacitan itu sudah di atas 400 tahun. Bagi saya itu juga merupakan indikator kelebihan bahwa kertas ini bisa bertahan lama. Selain juga dalam pemrosesannya tidak ada imbuhan zat kimia sedikit pun. Bisa dibilang mungkin kertas yang paling ramah lingkungan. Bagi saya, daluang bisa menjadi tambahan ikon Indonesia selain atau setelah batik, setelah wayang, angklung, dan lain-lain. Zaman dulu, setahu saya, berdasarkan cerita dan literatur menyebutkan bahwa daluang peruntukannya adalah sebagai media alas tulis dan gambar. Jadi daluang adalah kertas. Namun dijumpai juga dalam satu naskah tua tertulis dalam lontar. Di situ disebutkan bahwa daluang adalah fungsinya sebagai kain. Kain tentu yang berbeda dengan kain seperti halnya kain pada umumnya. Tapi kalau ini kain kulit kayu. Mungkin saya akan coba sedikit cerita dulu tentang tradisi daluang ini, bahwa kenyataannya tradisi membuat daluang ini sempat mati. Tahun 1927 saja, seorang Amerika, Dud Hunter namanya, pernah mencatat dalam sebuah buku setelah perjalanan di Indonesia khusus untuk penelusuran keberadaan daluang. Saat itu dia menyebutkan bahwa hanya bisa dijumpai 3 keluarga saja pembuat daluang di Indonesia, Madura, Ponorogo, dan Garut. Namun memang hari ini sudah terlihat lebih merebak, sudah juga bermunculan pembuat-pembuat daluang, tidak hanya di wilayah Jawa Barat, menyebar ke Jawa Tengah, juga Jawa Timur, dan di Bali juga sudah ada yang sudah mulai mencoba.
Nah, kembali ke masalah teknis. Jadi kira-kira pohon sai setelah mencapai usia tidak lebih dari 2 tahun atau dari diameter ya kira-kira sepergelangan tangan maksimal, itu ditebang. Setelah ditebang, dikupas dan dikuliti, lalu direndam beberapa saat dengan air biasa saja. Lalu selanjutnya ke tahap pemukulan, penempaan. Setelah melebar, lalu 2 kulit disatukan, ditumpuk maksudnya. Lalu dipukul-pukul kembali hingga ketipisan yang kita inginkan tercapai. Lalu setelah itu melewati tahap pembilasan. Setelah itu diperam atau difermentasi dengan cara dibungkus di dalam daun pisang untuk beberapa hari. Setelah itu tahap pengeringan biasanya dilakukan dengan cara dilekatkan pada batang pohon pisang. Setelah mengering, lalu tahap finishing adalah digosok dengan menggunakan kerang untuk mendapatkan permukaan yang lebih halus, rata, padat, sehingga nanti akan memudahkan dengan permukaan yang rata tersebut untuk ditulisi atau digambar. Menurut saya ya masing-masing pihak berpotensi besar untuk berkontribusi dengan berbagai macam keahlian. Jika dirasa daluang adalah salah satu yang perlu untuk tidak cuma dihadirkan sebagai warisan budaya, perlu langkah-langkah agar daluang minimal juga bisa diperkenalkan di dunia pendidikan salah satunya. Ya intinya banyak yang bisa dilakukan terkait pembudidayaan pohon, perbanyakan alat pendukung untuk membuat daluang. Beberapa hal masih terus melakukan pencarian-pencarian terkait catatan-catatan atau cerita-cerita yang mungkin masih berserak karena catatan pengetahuan tentang daluang sendiri ini masih sangat terbatas. Kemudian kolaborasi itu juga beberapa jadi melahirkan ide-ide baru dan produk-produk baru. Ya merawat ingatan yang sempat terlupa ini banyak pihak yang menurut saya bisa sangat berbuat lebih banyak. Karena bagi saya daluang masih mempunyai peluang potensi dihadirkan hari ini dan untuk hari-hari ke depan. Seperti sering saya sebutkan bahwa washi sudah milik Jepang, Hanji sudah identik dengan Korea, papirus dengan Mesir, Sha dengan Thailand, pepel amate dengan Meksiko. Ya kita punya daluang, masih ada harapan untuk bisa sejajar juga dengan kertas-kertas negara lain di mana mereka masih bisa menghadirkannya hari ini.